Oke, kita mulai saja ya. Karena sudah 11:05, sudah 5 menit kita nunggu teman-teman yang lain. Untuk yang pertama, coba di on cam dulu semuanya. Bapak pengen lihat. Kameranya di on kan dulu semuanya sebentar. Oke. Oke, terus semuanya on cam dulu sebentar aja, nggak lama. Nanti ketika penjelasan boleh di off kan lagi. Nah, ini sedang di-record ya, sedang direkam ya untuk layarnya. Jadi nanti akan di-upload ke YouTube bagi yang tidak kebagian kuota 100 peserta pada Zoom yang sekarang ini. Karena saya masih pakai yang gratisan, jadi cuma 100 peserta Zoom aja yang bisa masuk, yang lainnya tidak bisa. Oleh karena itu nanti akan di-upload hasil rekaman ini ke Google ya, YouTube saya nanti. Jadi bisa kalian kalau pengen lihat ulang silakan. Jadi ini sudah ada 48, coba on cam dulu semuanya. Ya, sebentar ya. On cam dulu saya pengen lihat wajah-wajahnya. Ya, mudah-mudahan udah mandi semua ini ya, udah siang atau belum mandi karena hujan. Kayaknya kan. Masih hujan nggak di sana? Di rumah kalian masih hujan nggak? Halo? Ya, itu. Halo? Suara saya masuk nggak? Ada. Ada ya. Ada Pak. Ya ini masih ada yang belum ini, belum on cam. Coba on cam dulu biar masuk recording ya, masuk rekaman nanti biar tampil wajahnya semua. Oke, ada nggak suaranya saya? Muncul nggak suaranya? Ada Coba. Pak. Ada. Oke. Ini bilang nggak ada suaranya nih yang di ini. Coba yang nggak ada suaranya dicek lagi bagian settingannya ya. Oke. Udah semua udah cukup, boleh off cam lagi. Boleh off kameranya. Dan mulai dari sekarang saya mute dulu untuk semua mic peserta ya. Jadi nanti akan hanya ada satu arah suara itu dari saya. Jadi di sini agenda kita sedikit penjelasan aja, mengulas kembali materi yang bab ke-7 yaitu tentang ekosistem. Walaupun kemarin sudah dijelaskan di YouTube, tapi kita perdalam lagi, kita bahas ulang lagi supaya lebih ngena ya. Kan beda kalau yang cuma di YouTube dengerin doang sama yang dijelaskan. Jadi untuk yang sudah masuk ke sini yang terbilang beruntung lah ya, bisa dijelaskan lagi sambil ya kita jumpa secara virtual aja karena baru ketemu berapa bulan kemarin, kita harus dirumahkan lagi masing-masing dari kalian ya. Jadi ini adalah satu media, satu sarana untuk saling bertemu walaupun secara virtual ya. Oke, saya mute di sini untuk mic-nya. Jadi kalian simak saja dulu, boleh on cam boleh tidak selama penjelasan ya. Jadi kalau misalkan masih malu-malu boleh off dulu kameranya, nggak masalah ya. Oke, saya mute dulu semuanya ya. Jadi tidak ada suara yang mengganggu. Ini masih nggak ada suara ya? Coba yang suaranya nggak ada, chatting di komen ya. Atau yang mendengar juga, kalau yang masih yang mendengar ada suaranya, ketik ada. Kalau yang nggak ada suara, nggak ada, ketik di komen, di chat ya. Oh ada tuh. Oke, ada semua ya. Oke, ya. Kalau ada, ya alhamdulillah.
Kalau yang nggak ada, coba dicek lagi settingannya atau coba di close dulu, tutup dulu Zoom-nya, nanti masuk lagi ya. Kemungkinan sih jaringan atau settingannya itu, karena yang lain nggak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah. Oke, ini ada semua tuh, ada rata-rata ada semua ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bab 7, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Walaupun sudah di-share, tapi ini sekalian saja saya jelaskan sedikit ya. Jadi sambil ada interaksinya juga di antara kita. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu semoga lancar ya. Nanti tolong berdoa secara masing-masing ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup ya. Kita mulai saja. Untuk bab yang akan kita bahas hari ini adalah ini, kita coba share screen. Oh iya, setelah doa tadi kita supaya tahu saya ada berapa jumlah siswa di sini, boleh untuk absen dulu di kolom chatting ya, tulis nama dan kelas, nama lengkap dan kelas. Ya, silakan saya beri kesempatan untuk mengetik dulu. Ketik nama lengkap dan kelasnya. Langsung. Ya, Meli sama kelasnya langsung ya. Jadi nama lengkap di belakangnya kelas ya. Nah, oke seperti ini. Oke. Oke. Langsung dengan kelasnya, jangan dipisah-pisah karena nanti akan terhalang atau tertimpa dengan yang lain. Ya, sambil menunggu. Ya, oke. Muncul nggak nih tampilan PowerPoint-nya? Kalau muncul kasih jempol. Ya, kalau muncul kasih jempol. Fadlan muncul nggak Fadlan? Sudah ada tampilan PowerPoint belum? Berlin? Ada, udah ada semua ya. Karena mic kalian saya mute, jadi nggak bisa ngomong, kita kasih kode aja. Ya, insya Allah saya peka kok. Oke ya, ada semua ya. Ada semua ya, muncul di semuanya ya, karena kita akan bahas materinya melalui PowerPoint ini. Ya, ini utuh kan ya, nggak kepotong kan tampilannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini sedikit akan saya bahas tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada kesempatan kali ini adalah materi IPA kelas 7 semester 2 ya di SMP Negeri 1 Raja di sekolah kita dengan nama guru saya sendiri yaitu Hikmah Sujana SPD. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang selanjutnya, oh nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Oh masih hadir ya. Ada nggak? Ada suara nggak? Ada, oke. Oke, ada suaranya. Ya, Haidir, simak aja dulu berarti ya. Coba di setting-setting, Haidir, ya Ahmad Haidir.
Atau nanti minta bantuan abangnya atau siapa yang lagi dekat di situ, diulang lagi, atau nanti ikut ke record yang saya upload di YouTube aja ya. Nah itu, kalau saya tampilannya di laptop sih di sini ada bagian sound di sebelah mana nih ya, kalau di HP kalau nggak salah ada di pojok kiri atau di kanan atas itu, ada gambar speaker. Nah itu diaktifkan ya, ada ya? Di pojok kiri atau kanan? Di kiri? Iya di kiri. Ya di pojok kiri ada tanda speaker, ya di kiri ya? Oke. Kita lanjut aja karena biar tidak terlalu lama. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari bab yang ketujuh, ini siswa dapat mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Yang keempat, menjelaskan saling ketergantungan di antara komponen ekosistem. Jadi itu adalah tujuan yang nantinya harus kalian minimal tahu, yang kalian minimal pahami dari pelajaran bab kita kali ini. Nah, ini adalah sebenarnya ini pengembangan dari kalimat judul yang ada di depan tadi ya. Interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ya, jadi judul yang tadi kita baca itu sebenarnya adalah pengertian dari si ekosistem itu sendiri. Nah, di sini ada dua kata kunci yang harus dicatat dan dipahami. Ya, yang pertama ada makhluk hidup. Ya, kalau kalian sedang memegang catatan boleh ya dicatat. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah lingkungan. Di mana makhluk hidup ini kalau kita sebut dengan istilah ketika bab-bab sebelumnya, makhluk hidup ini adalah komponen biotik. Ya, jadi kalau untuk makhluk hidup masuknya ke komponen biotik. Ingat bio artinya hidup, bio. Nah, lawan dari kata biotik itu adalah abiotik. A artinya tidak, ya, bio hidup. Kalau ditambahkan a depannya berarti tidak hidup. Nah, abiotik ini adalah lingkungan atau lingkungan ini masuk ke dalam komponen abiotik, ya. Jadi ada dua poin penting yang harus ditandai, yang harus kita garis bawahi di sini yaitu makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu satuan-satuan dalam ekosistem. Nah, satuan-satuan dalam ekosistem ini kita mulai dari yang paling rendah dulu, yang paling dasar dulu, yang paling sedikit ya. Kalau kita flashback ke materi bab yang sebelumnya tentang sistem organisasi kehidupan, itu dimulai dari yang paling kecil yang disebut dengan sel. Nah, sel ini akan bekerja sama dengan sel yang lain yang fungsinya sama, itu akan membentuk apa? Jaringan. Ya. Nah, jaringan itu akan bekerja sama lagi dengan jaringan yang lain akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ, sistem organ dan akan membentuk organisme. Nah, organisme pada bab yang pertama ya, itu sama dengan individu pada bab yang selanjutnya yaitu bab yang sedang kita bahas ini. Jadi individu dengan organisme itu sama ya. Individu dengan organisme itu sama. Ini melanjutkan sistem organisasi, struktur organisasi kehidupan ya yang ada di sekitar kita. Nah, individu ini artinya apa? Individu ini adalah satuan makhluk hidup tunggal ya. Yang harus digarisbawahi di sini adalah tunggal, satu ya. Berarti individu yang dimaksud di ekosistem ini adalah satuan makhluk hidup tunggal. Ini ada contohnya ya. Saya ambil dua contoh yang cukup mewakili ya. Di sini ada yang paling mencolok ada gambar pohon ya. Sebuah pohon ya, sebuah pohon berarti sebuah itu satu ya, satu buah pohon cuma ada satu ya. Tapi kalau misalkan di sini ada pohon lagi, di sebelah kirinya ada pohon, di sebelah kanannya ada pohon, berarti bukan individu namanya. Nanti ke bahasan selanjutnya yaitu populasi. Nah, contoh yang kedua ini adalah seekor ayam. Ya, seekor ayam ini adalah contoh dari individu karena menyatakan makhluk hidup tersebut adalah tunggal. Ya, contoh yang lainnya ya seorang manusia, ya
kemudian seorang guru, kemudian seekor kambing, ya itu adalah satuan makhluk hidup tunggal atau yang disebut dengan individu. Yang kedua adalah populasi. Nah, populasi ini adalah tingkatan selanjutnya dari individu. Ketika suatu individu yang sejenis dan menetap di suatu daerah dan waktu tertentu, ya, ini akan menjadi sebuah populasi. Ingat di sini populasi adalah sekumpulan individu yang satu jenis, ya, satu jenis yang menetap di suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya di sini ada gambar apa nih? Ya, kerbau, ya. Ini adalah populasi kerbau, ya, populasi kerbau yang menetap di padang rumput, ya, sekitaran air sungai, ya. Ini individunya satu jenis semua nih, sejenis semua nih, kerbau, 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 semuanya kerbau, ya. Dan ini ketika ada sekumpulan kerbau atau individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah tertentu, maka ini dikatakan populasi kerbau. Contoh yang kedua di sebelah kanan kita, ya, ini adalah populasi manusia, ya, kebayang, lihat aja, ya, ini semuanya manusia yang berada di daerah mana nih? Perkotaan sepertinya ya, perkotaan dan waktu tertentu ya. Ini berarti populasi manusia karena sejenis ya. Berarti kalau kita contoh lainnya di kelas juga ya kalian disebut dengan populasi siswa bisa ya karena sama-sama siswa. Kalau kami guru berarti populasi guru bisa ya. Tapi karena kaitannya dengan ekosistem dan jenis makhluk hidup, maka contoh yang paling bisa mewakili adalah populasi kerbau, populasi manusia dan masih banyak lainnya. Oke ya. Yang ketiga, komunitas. Nah, ini ya. Populasi yang berkumpul dengan populasi yang lain ya, ini populasi yang hidup bersama dalam satu daerah disebut dengan komunitas ya. Nah, ini adalah komunitas sabana ya. Sabana itu seperti padang rumput yang luas tapi ya adanya di daerah yang bersuhu tinggi sepertinya ya. Di sini ada beberapa populasi, ada populasi rusa, kemudian ada banteng, ada jerapah, ya. Jadi ada beberapa populasi yang menetap di suatu daerah tertentu, namanya komunitas. Jadi kalau populasi mah satu jenis, ya. Kalau komunitas itu terdiri dari beberapa populasi. Dan selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi, ya. Terjadinya sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan dan ini bisa terbentuk dari beberapa komunitas yang muncul ya, yang berada di suatu tempat. Ini terjadi suatu interaksi di sini ya. Pasti yang ada di sekitaran sungai ini adalah ekosistem air sungai ya, di mana di ekosistem air sungai ini ada beberapa populasi atau organisme yang semuanya saling bergantung ya. Ingat pada ekosistem itu ada dua komponen yang saling berinteraksi, yang saling bergantung, yaitu komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik adalah makhluk hidupnya, ini seperti burung, rusa, ya, kemudian ada katak, ada kura-kura, ikan, capung, dan lain sebagainya, ada tumbuhan juga. Nah, untuk abiotiknya di sini ada mungkin tanah, di sini ada sinar matahari, ada air sungainya, jadi semuanya saling bergantungan, ya. Jadi si makhluk hidup ini juga pasti butuh air untuk keberlangsungan hidupnya. Itu ekosistem. Nah, terakhir tingkatan yang paling besar ini adalah biosfer. Biosfer ini adalah kumpulan ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ya, ini adalah biosfer di sini. Ya, ini semuanya ekosistem yang sebelah kiri dan ini adalah tampilan bentuk bumi, di mana seluruh permukaan bumi merupakan lapisan kehidupan yang disebut dengan biosfer. Ya, bio artinya hidup, sfer artinya lapisan. Jadi lapisan kehidupan yang paling besar itu adalah bumi. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi betapa agungnya Tuhan ya menciptakan tingkatan organisme dimulai dari yang paling kecil yaitu sel ya sampai ke yang paling besar ya ini loh. Ini kalau kita lihat bumi, sel itu sekecil apa sih ukurannya? Nggak akan terlihat. Ya, jadi perbandingan sangat jauh antara sel dengan bumi dan itu semuanya saling berkesinambungan, ya, saling membentuk ya dalam suatu sistem organisasi kehidupan. Poin yang kedua, komponen ekosistem. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, komponen ekosistem di sini ada biotik, ada abiotik.
Untuk biotik terdiri dari 2 berdasarkan cara membuat makanan dan peranannya dalam ekosistem. Berdasarkan cara pembuatan makanannya, organisme atau makhluk hidup terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah organisme atau makhluk hidup autotrof, yang kedua heterotrof. Intinya saja yang menjadi perbedaan antara autotrof dengan heterotrof, mungkin untuk penjelasannya kamu sudah menyimak di video YouTube-nya. Untuk autotrof dengan heterotrof bedanya, kalau autotrof makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, ya. Kenapa bisa membuat makanan sendiri? Karena dia bisa melakukan proses fotosintesis, ya. Makhluk hidup apa, jenis apa atau kelompok apa yang bisa melakukan proses fotosintesis yang memiliki klorofil atau zat hijau daun? Dan satu-satunya kelompok makhluk hidup yang memiliki klorofil atau zat hijau daun adalah kelompok tumbuhan atau plante, ya. Itu autotrof, di sini ada gambarnya nih. Ya, fotosintesis terjadi pada daun, yang daun itu hanya dimiliki oleh tumbuhan, ya. Nanti hasil dari fotosintesis ini berupa energi yang nantinya dibutuhkan atau digunakan untuk keberlangsungan hidup si tumbuhan itu sendiri, ya. Itu. Jadi autotrof ini makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof ini kebalikannya dari autotrof. Heterotrof ini tidak bisa membuat makanannya sendiri karena tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Terus dapat makanannya atau energinya dari mana? Energinya atau makanannya itu dari organisme lain, ya. Contohnya pada manusia dan hewan, ya. Karena manusia dan hewan ini termasuk ke dalam makhluk hidup atau organisme heterotrof, maka manusia dan hewan ini tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak memiliki klorofil dan tidak bisa melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, si makhluk hidup heterotrof ini butuh makhluk hidup lain untuk menjadi makanannya. Contohnya manusia, ya. Kita manusia pasti butuh makan, ya. Contoh makanan manusia itu apa? Nasi dengan lauknya, misalkan ayam goreng lah, ya. Manusia makan nasi. Nasi itu asalnya dari mana? Dari tumbuhan, ya. Kemudian lauknya ayam goreng. Ayam itu apa? Hewan, organisme lain, gitu. Jadi antara heterotrof dengan autotrof, perbedaan intinya adalah autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri, kalau heterotrof itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, gitu ya. Nah, ini yang kedua berdasarkan peranan, kalau tadi berdasarkan cara pembuatan makanannya, yang kedua berdasarkan peranannya, ya. Pada peranannya itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer, ya. Untuk yang produsen ini sama dengan autotrof, ya. Jadi autotrof itu organismenya produsen semua, penghasil, ya. Jadi produsen ini adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis, ya. Contohnya adalah tumbuhan, ya, sama dengan autotrof. Kemudian yang kedua, peranan yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini peranannya adalah memakan produsen atau memakan organisme lain untuk memperoleh makanan atau energi. Konsumen ini sama dengan heterotrof, ya. Jadi contohnya adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini membutuhkan organisme lain untuk dikonsumsi, untuk dimakan, untuk mendapatkan energi, ya. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa jasad hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Ya, contohnya adalah bakteri, kemudian beberapa jenis jamur, kemudian cacing juga bisa ya menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa jasad hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Diuraikan lagi tuh, ya. Nah, yang nantinya akan dibutuhkan oleh tanah ya untuk menjadi nutrisi sehingga nanti akan berguna bagi tumbuhan yang tumbuh atau biasa kita sebut dengan pupuk, ya. Nah, ini komponen abiotiknya. Nah, di sini komponen abiotiknya atau lingkungannya adalah air, tanah, cahaya matahari, udara, pH, kelembapan, dan suhu. Nah, kemarin ada yang nanya nih, pH itu apa? pH itu adalah derajat keasaman dari sebuah zat atau larutan, ya, sudah dijelaskan kemarin, ya. Derajat keasaman, tingkat keasaman, apakah larutan tersebut atau zat tersebut masuknya asam ataukah basa ataukah netral, ya. Jadi ini komponen abiotiknya.
Poin yang ketiga adalah pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Ya, pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang pertama adalah netralisme. Ya, ini sebelum saya melanjutkan, ya, untuk yang pola interaksi, yang bagi yang ingin minum silakan ya, bagi yang ingin minum silakan, bagi yang ingin ke toilet silakan. Ya, saya beri waktu dulu sejenak, kita rehat sejenak sambil nunggu yang mau ambil minum atau yang mau ambil cemilan silakan. Ya. Oke, yang kita lanjut lagi ya, netralisme. Netralisme ini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun hidup pada habitat yang sama. Contohnya di sini ada kambing yang sedang makan rumput dengan ayam yang sedang memakan serangga atau biji-bijian di padang rumput. Ya, nah ini contoh dari netralisme yang keduanya antara ayam walaupun sama-sama mencari makanan tapi tidak saling mempengaruhi, ya, netral. Yang kedua, kompetisi pola interaksinya. Kompetisi ini adalah interaksi antar individu atau antar populasi yang saling bersaing dalam mendapatkan wilayah atau makanan pada suatu daerah. Contohnya di sini ada kompetisi antara singa dan harimau yang memperebutkan wilayah atau mangsa, ya, saling memperebutkan mangsa dia. Ya, antara si harimau dengan si singa bisa memperebutkan mangsa, ya, atau bisa memperebutkan wilayah kekuasaannya atau teritorialnya, ya, itu untuk kompetisi. Pola interaksi selanjutnya adalah predasi, ya, untuk predasi ini interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa. Contohnya di sini adalah singa yang sedang memangsa zebra, di mana singa ini menjadi seekor pemangsa atau sebuah pemangsa dan si zebra ini adalah yang dimangsa, ya, gitu. Oke, untuk pola interaksi simbiosis, ini akan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kita sekarang ini, pola interaksinya sampai dengan predasi saja. Untuk simbiosis sampai terakhir, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, ya. Oke, ini saya unmute, ya. Ya, boleh di unmute, boleh mic-nya dihidupkan kembali, ya. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi untuk saat ini, untuk sekarang, pertemuan kita sekarang cukup sampai dengan predasi saja. Ya, nanti untuk simbiosis, kemudian ada contoh simbiosisnya, kemudian untuk rantai makanan, piramida makanan, dan jaring-jaring makanan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah Senin depan. Ya, Senin depan. Ada pertanyaan nggak? Ya, bentar doang. Ya, nanti kita lanjut lagi karena masih pakai yang gratisan, jadi tidak akan bisa lama gitu. Jadi sangat terbatas ya. Untuk pesertanya hanya 100 dan waktunya hanya sekitar 30 menit lah. Ya, hanya sekitar 30 atau 40 menit saja, jadi nggak akan lama. Lagian kalau lama-lama juga pasti pusing kan kamunya ya. Ini tadi ada yang nanya nih, lah kirain sampai berjam-jam. Enggak lah, kasihan kalian juga, kuotanya juga pasti sayang ya, sayang juga lah ya, nggak akan. Ya, yang penting walaupun sebentar tapi kena gitu di kalian, daripada lama-lama kamunya ngantuk, ya kan? Setidaknya tidak usah ngasih tugas ya Pak, ada tugas lah. Kalau nggak ada tugas nilai dari mana coba kosong ya. Untuk minggu depan kita ulangan ya, kita ulangan bab 1 dengan bab 2 atau bab berapa kemarin 6 dengan 7 ya. Sel dengan ekosistem ya. Tenang aja, nggak akan susah ya.
Bapak perhatian sama saya tahu kalau saya suka ngebug. Ya. Oke, kita on cam dulu, kita foto ya, kita foto nih. Kita foto. On cam dulu semua, gaya. Ya. On cam, gaya. Ya, kita di sini ada tiga slide, 3 kelompok. Jadi kita 3 kali foto, 3 kali gaya berarti. Oke ya. Rapikan dulu. Ya nih, saya udah standby itu ya. Oke ya, nggak muncul dia. Ini saya pakai virtual background, jadi kepala saya kalau agak-agak bulat gitu ya. Ini rambut saya kepotong sebenarnya mah. Ya, Yona biasa aja, nggak usah ketawa-ketawa kamu ya. Saya nggak mau on cam ya Pak, ya udah, nggak jadi masalah. Berarti kamu nggak akan eksis di ini. Nindi, on cam yuk. Rismala, on cam sebentar. On cam dulu. Ini saya setting dulu, ISO-nya naikin. Oke, siap ya. Oke, tag yang pertama. Yuk, gaya, boleh bebas gayanya. Yuk, gaya. Tag yang pertama, siap. 1, 2, 3. Siap. Tag yang kedua. Gaya, tag yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Tag yang ketiga. Cheese. Cheese. Yuk. Ah, banyak banget nih yang nggak on cam nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah semuanya ya. Yang belum absen, oh saya belum mandi Pak, katanya ya nggak masalah lah, belum mandi. Ya, jadi ini sekaligus nanti akan saya share ya, akan saya share untuk yang sekarang absen hari ini. Bagi kalian yang sudah ikut Zoom meeting hari ini ya, nanti berikan tanggapan di link absen itu ya. Berikan tanggapannya kurang apa atau seperti apa, atau ada Pak perlunya gini ya ngomong aja ya, atau Pak udah cukup udah bagus ya nggak apa-apa ya gitu. Oke ya semuanya, terima kasih. Wah Kadapi ya sambil ngemil enak banget tuh. Makan apa Dav? Tian makan apa Tian? Nggak bagi-bagi nih sama teman-teman nih. Wow sedap ya. Nggak masalah kalau sama saya mau sambil ngemil silahkan ya, soalnya saya juga nggak ada cemilan ini ya. Oke. Ya, ada waktu 3 menit. Pak, saya zoomnya berdua sama Fema dan Femi. Oh kembar ya, Fema Femi ya? Fema 74, Femi. Oh iya, pantesan kalau chatting saya Pak ini Fema, ini Femi, atau yang komen di classroom Fema Femi lagi. Pak, saya pengen masuk sekolah offline. Oke, mudah-mudahan setelah Februari ini kita bisa offline lagi, kita bisa tatap muka lagi, kita bisa ketemu lagi, kita bisa seru-seruan di kelas lagi ya. Jadi ya kita seru-seruannya online dulu ya, selama virtual dulu. Kalau sekolah online menuhin memo ya kita mengalah dulu saja dengan keadaan ya, kita ikuti saja aturan yang sudah berlaku. Pengen ketemu kelas 75 kalau Okta. Ya berarti pasti kan dari kalian juga pasti ada yang dikangenin kan di sekolah itu, karena kita sudah bertemu beberapa kali atau beberapa bulan lah ya. Kok tahu Tian? Wah udah nanti Okta dengan Tian nanti di belakang layar aja lanjutnya ya. Jangan di sini nanti terekspos media, viral lagi kamu nanti. Pak Hikmah kangen kita ya kan? Yes, kita kangen. Saya kangen kalian. Saya kangen ngajar offline. Saya kangen PTMT. Ya, kalau di sini nggak bisa ketawa, saya ketawa sendiri kayak orang sensor lah, nggak usah disebutin lah. Nggak seru apa nih Dharma nih? Mudah-mudahan aja si Omikron ya, Omikron yang sekarang ya. Ya Omikron ini nggak bawa bapaknya jadi Abikron ya katanya ya. Buat teman-teman Kron ya. Kalau bisa bawa popcorn ya. Wah, apalagi Megatron. Jangan dah. Ya. Ya, cukup si Umi aja ya, si Omikron, jangan sampai ada yang lain. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa jaga kesehatan. Ya, terima kasih untuk sekarang. Ya, silakan boleh live.
Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lihat di YouTube. Oke? Boleh, silakan live. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama ya. Sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Jangan kangen ya, Pak. Pasti kangen lah sama kalian mas semua. Dadah, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kangen PTMT saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Pak. Waalaikumsalam.